Makasih ke Pak Ge. Nggih, Pak. Nggih, suwun, Pak. Yang mingga berarti ya? Benjeng cerengin tuh. Barokahnya gunung ya, jadi bisa memberikan penghidupan ke warga sekitar. 5.000 mah nggak seberapa, jadi jangan mengeluh kalau ada tiket begini ya, kita berbagi. Oke, kita sudah sampai. Ini ya nggak kelihatan dong. Basecamp punya kita sendiri. Gak ada orang lagi. Ngomong aja rumah sendiri. Mas, ini nggak ada pendaki lain, Mas? Gak ada, Pak. Gak ada. Kita bertiga aja ini. Ini villamu sendiri, Mas? Rumah nenek. Seluas ini kagak ada siapa-siapa. Kita lihat ini ya. Berapa kemarin? 300. Itu yang versi. Yang umur Ini mah lebih mah. Nggak kelaparan gitu loh, benar. Nggak kelaparan. Ya, aku bawa ini nih buat makan. Ya. Alhamdulillah udah pagi teman-teman. Tadi biasa kalau tidur gampang tidur, terus kalau bangun gampang bangun akunya. Jadi tadi bangun lebih awal pas pagi masih gelap. Ini saya turun sebentar untuk meregangkan saraf, melihat suasana sekitar, karena base camp ini berada di ketinggian 1800. Jadi lumayan bisa ngelihat view kanan kiri, dan dinginnya juga lumayan. Itu di belakang saya udah mulai sunrise, keren ya. Tadi pas masih gelap
lumayan bagus karena lampu-lampu kota sangat kelihatan. Ini udah mulai terang jadi nggak begitu kelihatan. Ini di belakang ada beberapa pendaki yang juga turun untuk ya sekadar meregangkan otot di pagi hari sebelum memulai pendakian nanti di jam 8 atau jam 9-an. Alangkah lebih baiknya jika di pagi hari seperti ini kita melaksanakan sunnah Rasul. Apa itu? Yaitu membaca doa di pagi hari. Semoga hari kita di hari yang kita pijak ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Jadi kita awali dengan doa hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihin nusur. Semoga hari ini membawa keberkahan khususnya bagi kami. Semoga pendakian kami lancar, cuaca cerah, dan kami selamat mendapatkan sesuatu yang kami cari. Semoga ya kembali ke base camp, membangunin yang lainnya sembari ngopi, ngudut beberapa batang, sarapan, terus prepare untuk persiapan naik ke atas. Jadi gitu teman-teman, indahnya di pagi hari ini, dinginnya luar biasa sampai hidung saya berwarna merah nih. Oke. Tambah voucher pelayanan. Voucher pelayanan itu 10.000, meliputi yang pertama briefing, checklist naik dan turun, bersih sampah, perbaikan jalur, dan rescue. Silakan ditulis dulu, nanti kalau sudah selesai baru saya tanda tangani. Siap. Intinya pengeluasan sesuai yang kalian bawa aja. Siap. So Mas ya. Iya. Bisa dulu. Yaumul hisab. Ini barang-barang yang harus dibawa, yang mau dibawa harus di list. Begitupun ini pelajaran hidup. Nanti kalau kita mau ke surga harus ngelis tuh. Ngelis dosa-dosa, ngelis pahala-pahala itu. Bukan kita yang ngelis, tapi Rokib Atid udah punya catatannya. Dan kita tidak bisa menghindari itu. Nah, ini pelajaran penting yang bisa kita ambil dari proses pendakiannya. Ya, anggaplah teman-teman base camp itu adalah Rokib Atid. Dan kita adalah hamba sahaya yang sedang berusaha untuk mencari keindahan dan dalam selimut keselamatan dan kenikmatan bersama. Nah, checklist ini adalah fungsinya untuk kemaslahatan bersama. Nah, itulah nilai-nilai yang perlu kita ambil. Kalau kita insya Allah baik, berakhlakul karimah, dan di jalan iman yang benar, insya Allah kemaslahatan hidup itu akan didapat. Kontrak surga ya? Iya. Berapa tahun Mas? 100.000. Ini belum. Ini jangan sampai ini. Terus ini bawa ke loket 3 itu, ninggal identitas, nanti kamu dipinjemin gelas yang ada RRG-nya, ya. Ya, nanti di atas kalau mau berangkat jangan masing-masing. Oke, untuk yang pertama estimasi waktu.
Jadi dari sini sampai tempat camp, berhubung untuk tempat campnya itu nanti di tiga, satu. Jadi sudah di udah pakai gelang. Semua itu Tapi lupa belum bayar yang asuransi. Yang kedua, 12.000 per orang. nanti tiap 1 meter maksudnya bakal nemuin patok hari kayak gitu. Permisi, saya tunjuk. Yang warna oranye putih. Nah, nanti tiap 100 meter masnya bakal nemuin patok kayak gitu. Misal nggak nemuin, tinggal putar balik aja nyari patok kayak gitu. Terus untuk summit, biasanya pendaki di Gunung Merbabu ini itu start di jam 3 enggak jam 4 pagi. Jadi sesuaikan aja sama kondisi di atas gitu ya. Nah, jadi usahakan untuk logistik itu dijaga baik-baik, jangan sampai ada yang diambil sama yang di sini gitu ya. Karena ini kan ada pengecekan barang bawaan naik. Besok pastinya ada pengecekan barang bawaan turun. Yang saya takutkan besok misal kurang ataupun lebih. Tapi kalau misal masnya itu pencinta alam, masnya boleh ambil atau pungut sampahnya di atas. Tapi dipisahkan sama sampah punya masnya. Dan jangan lupa didokumentasi biar istilahnya petugas percaya, karena setiap hari petugas istilahnya enggak karena terus misal terjadi insiden yang enggak mengenakan, nanti satu orang silakan turun buat apa ke petugas ditanya kejadian apa kronologi gimana, nama korbannya siapa gitu ya mas ya. Nah yang selanjutnya di sini itu ada batas maksimal turun. Jadi jam 11 siang masnya itu harus sudah turun, karena yang pertama alasannya di sini itu ini jamnya ngikutin jam kayak kantor biasanya. Jadi jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Oke, mungkin untuk briefingan kali ini itu aja. Mungkin sebelum memulai pendakian masih silakan berdoa dulu. Kalau sudah berdoa dan sudah cek barang bawaan, masnya lapor ke sini lagi dan saya cek ulang. Nanti setelah itu masnya langsung ke loket 3 yang ada di atas ini buat pengambilan gelang daki sama istilahnya jaminan dan biasanya digunakan di sini, bisa KTP, bisa SIM, bisa mungkin semoga Siap, ini ya. Siap, sama-sama Pak. Saya doain semoga lancar di perjalanan, dapat view yang bagus, maksimal. Bisa diupdate di story ya. Langsung sama. Ya, udah cek barang-barang kan? Udah. Kita berdoa dulu semoga pendakian kita lancar, perjalanan kita lancar, gak ada halangan suatu apapun. Kita naik sehat, turun pun dalam keadaan sehat. Dan yang terpenting ada nilai-nilai yang bisa kita bawa pulang. Nilai-nilai apapun itu tergantung dari kita masing-masing menangkapnya apa. Kalau soal keindahan, soal ketenangan, banyak tempat lain selain tempat di gunung. Tapi nilai-nilai itulah yang perlu kita cari di tempat-tempat yang lain yang mungkin dari perspektif yang berbeda-beda. Dan nilai-nilai itu nanti fungsinya untuk menambah keimanan kita, menambah kebahagiaan dan ketenangan jiwa kita. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah, khususan li safarina ya Allah, bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Amin. Merbabu via Selo. Let's go. Gini nih.
ngedikir dia. Sambil ngedikir. Mas, mau kemana mas? Kita mau cari pesugihan. Mau cari pesugihan. Sugih hati, sugih bondo, sugih rasa. Asik. Kita udah berjalan berapa meter? 400 meter. 10 menit. Baru 10 menit. Bentar lagi Sabana 1. Estimasi 1 jam. Sabana 1 pas 1 lah yang 1 jam tuh. Sabana 1 3 jam. Kalau orang-orang mengatakan Via Selo landai, yang benar sih nggak bohong sih. Nggak salah pilih jalur gitu. Nggak salah. Cocok lah buat pemula ya. Pemula lagi. Asik nih. Ya walaupun pemula harus tetap ada persiapan yang matang. Apa yang wajib dipersiapkan? Apa lagi? Kantong yang cukup. Kantong yang cukup itu yang paling penting. Bentar lagi kita sampai di pos 1. Memang Via Selo ini asik. Jalannya banyak, treknya banyak, bonusnya. Apalagi kalau di bawah santai, makin nikmat kayaknya. Di belakang sana view-nya Merapi tadi. So nggak kelihatan. Merapi tipis-tipis, nggak kelihatan karena panas. Aman sur? Oke. Ya dikit lagi. Oke. Mana Surya? Mana Surya? Oke, alhamdulillah sampai di pos 1. Ngapain Mas? Kita lagi nyari pesugihan masih. Udah dapat belum? Belum. Oke, harus ke atas ini. HM17 pos 1 Dok Malang. Dok Malang. Kita ada di ketinggian 2000. Pos 1. Ya, kita lihat sebentar. Sebatang dua batang. Baru nanti kita lanjut. Ini banyak rombongan. Rombongan dari sekolah ini bersama guru-gurunya. Seru ya. Mendaki bareng guru-guru. Kesorean nyampe camping groundnya nanti. Semoga asar nyampe camping ground. Dari pos 1 ke pos 2 jalannya landai.
semoga landainya panjang biar bisa dinikmati dengan maksimal. Pos 1 menuju pos 2 terpantau masih landai ya guys. Asik asri tempatnya. Pendakian hari ini alhamdulillah tidak begitu ramai. Ada beberapa pendaki lain yang menyertai kami. Jadi nggak terlalu ramai dan nggak sepi-sepi amat. Inilah potret jalur Selo dari pos 1 ke pos 2 selandai ini. Senikmat ini. Alhamdulillah. Ditemani oleh lagu Mangu from 420. Ini let's go. Lagu atau isi hati, Sir? Ini lagu apa pesan pesan? HM20. 2 lagi, Sir. 2 lagi pos 2. Tuh, gila kan selandai ini. Nggak masuk logika. Ya, semangat. Bonus. Pegang tali dong. Nah, biar bermanfaat talinya. Nah. Kan syahdu. Sampai di pos bayangan Simpang Macan ya, rehat sebatang 2 batang dulu ya nggak bro? 20 menit dari pos 1. 20 menit dari Pos 1. Estimasi normalnya 40 menit. Kita potong setengahnya. Oh, oke. Bonus ya. Dapat diskon. Hitungin. 1, 2, 3. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Lebih baik di rumah rebahan daripada naik gunung, capek. Kakinya kelihatan nggak? Apalagi ingat mantan. Aduh. Belum jadi mantan tadi. Jadi pacar game belum. Kata-kata hari ini. Infokan tukang urut terdekat. Infokan warung terdekat. Alhamdulillah kami sampai pos 2. Tadi betul. Hangat. Pos berapa mas? Pos 2. Waktu sejam kurang. Jam berapa ini sekarang?
12.37 57 menit. Pos 3 600 meter lagi. Mas. Kita mau ngapain di pos 2? Kita di pos 2 mungkin makan sosis saja ya. Makan sosis saja. Sosis Asia apa sosis yang itu? Aduh, Enggak, yang pedas. yang original. Yang original. Yang pedas takut moncor. Oh gitu ya. Ya, Pokoknya yang hot itu pasti tumpah ya. tumpah. Sambelnya maksudnya. Makanya yang biasa-biasa aja. Berapa lama kita di sini? Sekitar 1 batang rokok. Berapa? 15 menit lah. 15 menit ya. Gimana ketua ya? Kita 3 jam setengah dari base camp. Ya, 3 jam setengah. 3 jam setengah ke pos 2. Pos 2. Itu hitungannya santai, lelet atau medium atau game standar? Keong. Ya karena kita emang nggak dikejar apa-apa dan kita nggak buru-buru, kita ingin santai, ya kita nikmati aja. Capek istirahat, nggak capek ya istirahat. Pokoknya istirahat aja yang Ini penting. baru kita berdua ini yang nyampe pos 2 ini. Satu temen kita masih di jalan tuh. Pak Ketua, Ketuanya penyok, Pak guys. Ketua belum kelihatan Pak Ketua. Pak Ketuanya masih diantah berantah. Ini Pak Ketua baru nongol Pak Ketua. Pos 2 Pak Ketua. Kata-kata siang ini. Aku lapar. Aku lapar. Oke. Boleh. Gimana cara makan sosis Kendler yang bener, Cak? Cara makan sosis yang benar itu dipencet dari bawah. Kayak gini nih, terus nongol dia. Nah, gitu ya. Itu yang benar. Jangan langsung digigit, harus diperhatikan dulu, dihayati, baru diicip dulu. Ah, enak lah. Terus baru nikmat. Kalau Surya makanya yang mini dia, yang mini. Karena punyanya mini. Yang penting banyak. Inilah suasana di pos 2 Marbabu biasa. Baru pos 2. Nah. Pos 4 ya? Apa? Pos 4 kita mikir. Nah. Jadi asapnya kemana-mana nih. Surya Paloh. Bentar lagi nyampe Samana. Lanjut. Nyampe di pos 3. Kami mau ngecamp di sini biar bisa istirahat, bisa santai. Mang Surya lagi kelelahan. Oke, kita mau mendirikan tenda, terus ngopi-ngopi, makan siang, sholat, habis itu istirahat, cari spot buat foto-foto. Oke teman-teman, suasana pos 3.
Udah selesai nih. Cukup ramai pendaki, Keluar tapi tidak jalur kita langsung begitu ke arah jalur trek. tidak begitu ramai. Besok kita ke sana. Insyaallah. Cek bisa sih bang. Berdiri, nanti tinggal balik. Iya. Aja sih bakal gitu juga. Cuman air kurang. Iya kurang tadi. Ah cukup dah. Kata-kata dat. Di gunung nggak makan enak. Ya kali enggak. Gimana? Wah, jos gandos ini mah. Dat. Nggak selamanya di gunung Laparan. kelaparan. Lebih kenyang nih. Ini dagingnya ada gajinya tuh. Wah. Sopan pertama nih, sopan pertama. Sopan ini untuk kalian. Is Gacor King. Sekarang jam 4. Pas kita mau summit. Semoga cuacanya cerah sampai puncak.
kita sudah sampai Sabana 2. Dikit lagi kami mau ke sana. Nah. Puncak triangulasi dari Kertosono. Ya, puncak sana. Oke ya. Thank you. Ada yang lebih enak biar nggak capek. Rebahan di rumah di atas kasur sambil nonton YouTube. Aku nggak bisa ngeliat indahnya enggak. Udah telanjang. Alhamdulillah. Teman-teman, alhamdulillah. Bentar lagi udah sampai puncak. Ini di belakang ini udah puncaknya. Kalau di belakang itu ada orang. Nah itu puncaknya di situ nanti. Di sebelah sana juga puncaknya juga. Nanti kita bisa melipir ke sana. Jadi jalan dari sini, sana nanti nyebrang ke puncak yang lain. Mumpung ada di sini. Pelan-pelan, yang penting sampai dengan selamat. Kita juga nggak dikejar-kejar waktu dan nggak dikejar sesuatu yang tidak perlu kita kejar juga. Dikit lagi, ya. Triangulasi mana? Kemana dulu kita? Kita di sini dulu nunggu Surya sambil ngerokok. Oke, itu puncak apa sana? Di situ? Seharusnya sana ya. Alhamdulillah, akhirnya sampai ke puncak triangulasi. Yuk kita lihat teman-teman di depan ya. Sampai mas? Sampai mana? Sampai mas? Sampai mana mas? Wih, cakep. Merapi.
udah nyampe Kahyangan, ambil kitab suci, nemui Sunggokong. Nah ini patkainya. Tong Sancong lagi nutupin Merapi. Kita baru turun dari Tringangulasi, kita mau mampir ke Paman apa itu? Kertosongo. Kertosongo emang ya? Oke, kita mau mampir di sebelah. Tuh, di seberang. Nah, kalau mau ke Paman Sarip di belakangnya kejauhan Tugu. Mau ke Tugu. Tugu Merbabu. Bisa begitu ya. Terima kasih Pak Jokowi. Mampir sebentar, habis itu turun. Surya lagi berjuang turun dari atas. Emang luar biasa jalurnya, mantap. Iya, dia udah berusaha untuk beradaptasi untuk berselancar. Terus, nah. Terima kasih Merbabu. Sampai jumpa lagi, insyaallah di lain waktu. Kami pulang dulu.